Tenang aja ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah sattar, la ilaha illallahul ghaffar, la ilaha illallahul qahhar, la ilaha illallahul jabbar, al-wahidul qahhar, al-azizul ghaffar, muqaddirul aqdar, mukawwirul layli alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fi jumlatil akhyar. Wa sallallahu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar, miftahi babil yasar, sayyidina wa habibina alladhi yashfa'u ummati fi yawmil mahsyar, nabiyuna al-mukhtar, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ahli baiti tayyibin tahirin al-mutahhar wa ashabihi al-muhajirun wal ansar. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فقال الله تعالى أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa ala lisan sayyidil mursalin. Amin. Angkat tangannya. Allahumma barik lana bil Qur'anil azim wa minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa yastur li uyubana wa taslih lana a'malana wa ya sami'ud du'ana ya rabbana iqbilna min da'watina wa taqabbal ya Rahimu ya Rahman ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Dzal Ula fi hadhihi as-sa'ah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu di bawah, nung orang di dia nanti begini nih, karena terlalu tinggi. Jadi supaya nggak capek, saya yang di bawah ngalah. Alhamdulillah tidak terlepas daripada para panitia, dan juga kita berterima kasih kepada rektor, yaitu Bapak Rektor dan wakilnya. Ini tulisannya kecil nggak kebaca. Dan juga para panitia yang berkiprah di dalam acara tablik akbar siang ini. Semoga ini mendapatkan barokah di Gusti Allah dan juga daripada rahmah kepada kita. Karena ini tidak diadakan semacam begini udah nggak usah tadi ini. Semacam begini ini hanya panggilan nurani, hati nurani yang bersih. Sebab tablik-tablik seperti ini atau riungan seperti ini, lalu bersama-sama mengesahkan kebesaran Allah dan membawa daripada risalatullah yang kita dapat daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quranil Karim. Tentang masalah ini ada dua ayat yang menguatkan pertemuan seperti ini. Pertama, bismillahirrahmanirrahim wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Allah berfirman di dalam Al-Quran, aku turunkan Al-Quran kepada engkau, hai kekasihku Muhammad, agar diteruskan kepada seluruh umatmu. Al-Quran dan hikmah. Hikmah ini adalah penelitian daripada ulama-ulama yang terdahulu. Di samping daripada Al-Quran dan tafsirnya, ada makna-makna yang tersebut yaitu di dalam Al-Quran. Hikmah ini menyeluruh di dalam perjalanan hidup kita, hanya ada di Al-Quran. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, aku turunkan Al-Quran beserta hikmah. Apa di sini? Saya ulangi lagi, hikmah tersebut manfaat bagi perjalanan hidup kita.
Bukan sekedar baca Quran selesai ditutup, tapi mempunyai hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran dari segala aspek kehidupan kita. Kalau kita memegang daripada Al-Quran, insya Allah perjalanan hidup kita selamat di dunia, bahkan besok di kubur, bahkan besok di yaumil kiamah. Al-Quran ini kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan hikmah di dalam Al-Quran tersebut? Karena di dalam Al-Quran ini terbuka semuanya tentang peristiwa-peristiwa yang belum terjadi dunia, belum terjadi langit dan bumi, dan perjalanan daripada hamba-hamba Allah itu jangan terlepas daripada Al-Quran sebagai rujukan di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita baca Quran, kadang-kadang kita membawa sesuatu di dalam sukmah kita, yaitu ilmu-ilmunya Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwan muslimin dan muslimat, yang kedua tentang pertemuan seperti ini, jangan dikatakan mengada-ngada, karena ini terbungkus atau tersirat di dalam Al-Quran. Shadaqallahul aliyil azim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah subhanahu wa ta'ala belum di dalam umat-umat sebelum kanjeng Nabi Muhammad tidak dipuji oleh Allah. Dari umat Sayyidina Nuh yang diawali Sayyidina Adam, Sayyidina Sis sampai Nuh, sampai kemari Allah tidak memuji umat-umat itu. Tapi untuk umat kanjeng Nabi Muhammad dipuji oleh Allah. Kuntum khaira ummatin, yaitu hamba-hambaku dari umat Sayyidina Muhammad. Mereka getol, mereka suka mengumpulkan manusia tetangganya, koleganya dan lain sebagainya untuk mengingat kebesarannya Allah. Mengingat ini mahal. Kenapa? Setelah mengingat, kita praktekkan. Kita umat Sayyidina Muhammad, lalu kita mengajak kolega-kolega kita mengajak handai taulan kita untuk duduk bersama-sama menyanjung atau membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan memperisai. Seperti sekarang ini kita terperisai oleh mungkar. Kok bisa begitu? Pertama, bapak-bapaknya berbusana sopan semuanya, ibu-ibunya semuanya pakai jilbab, malah kebanyakan jilbabnya anyar kabeh ya. Alhamdulillah. Ini taunhanil mungkar, memperisai daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada satu universitas, kalau ada akademi dan lain-lain sebagainya mengadakan hal-hal seperti ini, disitulah adalah tempat pancaran-pancaran nur ilahi. Seperti tadi kita mendengarkan Al-Quran, kita mendengarkan petua-petua daripada para panitia, dan sampai gilirannya ke saya. Tapi saat gilirannya ke saya, bangunnya tinggi-tinggi. Kalau saya ke atas, nanti ibu-ibu begini nih. Ma'asyiral ikhwan wal ikhwat rahimakumullah. Daripada tentang masalah-masalah begini, kita ini menghadapi zaman yang bertentangan sama agama. Zaman yang dianggap dosa seperti nggak dosa zaman sekarang ini. Kita nggak sadar yang kita lakukan banyak yang bertentangan sama agama karena imbas global manusia, sehingga yang dosa kita tidak seperti kita melaksanakan dosa.
Ini yang terjadi di zaman sekarang. Apalagi keadaan ekonomi yang tidak menentu. Ini yang membawa dampak negatif buat kita karena ekonomi, seret keadaannya dan lain-lain sebagainya. Kalau kita tangguh melaksanakan perjalanan hidup ini, insya Allah kita mendapatkan jaminan dari Allah, nggak bakal kelaparan, nggak bakal kekurangan. Kenapa? Kita punya Allah dan pembawa sang risalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah menjamin kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk umatnya di dunia, bahkan besok dikubur. Kita sendirian besok dikubur, itu ada jaminan dari Rasulullah. Dan besok di yaumil qiyamah, tahukah bapak-bapak, ibu-ibu, hari kiamat sangat menakutkan sekali. Kita nggak kenal bapak, kita nggak kenal ibu. Semuanya pada hari itu berteriak sendiri-sendiri, nafsi, nafsi ya Rabb, diriku, diriku ya Allah. Karena fenomena pemandangan di yaumil qiyamah sangat menakutkan sekali. Di hari kiamat, di hari hisab, di hari timbangan, di hari perjalanan manusia, pada saat itu mereka semuanya mencari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perlu antum tahu, Nabi Muhammad ini figur besar. Saya kasih Anda berpikir, kok Nabi Muhammad dan lain-lain sebagainya. Orang Islam kalau nggak sholat jatuhnya ke munafik. Orang Islam yang meremehkan sholat, dia akan mendapatkan masalah besar. Orang Islam yang dia sudah ikrar tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tidak konsekuen, bisa dia ke munafik. Tahukah orang-orang munafik azabnya lebih pedih daripada orang kafir? Ingat, munafik lebih menakutkan sekali. Kenapa? Karena dia khianat kepada Allah, dia khianat kepada Al-Quran, dia khianat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dikatakan, innal munafiquna fi darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu ditaruh oleh Allah siksanya di keraknya jahanam, paling bawah. Naudzubillah min dzalik. Untuk menyatakan ini orang munafik atau tidak, olah cara berpikirnya sudah tidak untuk Islam, kehidupannya bukan untuk Islam. Dia membesarkan hartanya. Kalau dia misalnya mau nikahkan anaknya, baru dia ngaku saya Islam. Rumahnya nggak pernah terjadi pembacaan Al-Quran atau zikir. Ini rumahnya orang Islam alias munafik. Kalau bapaknya atau ibunya meninggal, baru kelihatan Islam, ada pembacaan Al-Quran di dalam rumahnya. Ini yang sekarang terjadi. Lalu kalau anaknya dinikahkan, anak perempuannya dinikahkan, dia panggil orang masjid lalu membaca Al-Quran. Padahal di rumahnya belum pernah terjadi dengungan atau ayat-ayat Al-Quran di rumahnya. Televisi dibuka 12 jam, anaknya lupa sholat, bapaknya susah sholat, ibunya pohok kabeh, semuanya lupa dia. Tapi kalau dia mendapatkan masalah, baru dia dengan Allah SWT. Ingat, ini bisa terkategorikan munafik. Hanya perlu saja agama hanya dipakai seperlunya. Ini yang terjadi sekarang. Mari, saya akan membuka daripada resep. Saya akan membuka supaya Anda semuanya tahu bahwa kehidupan ini apa. Kita tidak ada jalan lain kecuali kita mempunyai idola. Orang hidup kalau tanpa idola seperti makanan nggak pakai garam, anyep. Tapi kalau hidup, dia hidupnya sempurna, disitulah dia akan mendapatkan kenikmatan hidup. Pak, Bu,
jangan mengukur perjalanan hidup kita ini materi. Jangan kita melihat dunia ini semua bakal ditinggal oleh kita. Wah, insya Allah kita punya 100 hektar di Kuningan. Kalau udah meninggal, kirim salam yang 100 hektar. Tak ada yang kita pegang. Imam Syafi'i di dalam senandungnya beliau mengatakan radhiyallahu an, harta dunia ini bisa kita nikmatin secukupnya, seperti air. Seperti air, ini kehidupan dunia. Kita minum secukupnya. Kalau kita maksakan diri, bisa muntah kebanyakan air. Lalu apa? Harta yang kita raih, yang kita punya seperti air, bisa dipandang. Bisa dipandang. Lalu apa? Harta kita nggak bisa kita pegang seperti air. Ini kehidupan di dunia. Malah kita ini harus bersyukur sama Allah. Pertama, dinanal Islam, agama kita Islam. Yang kedua, kita mempunyai pemimpin dunia dan akhirat, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sekedar memimpin di dunia saja. Nabi Muhammad bukan sekedar memimpin orang-orang Arab, tidak. Sayyidina Muhammad pemimpin dunia, pemimpin akhirat, dan beliaulah yang besok akan meminta kepada Gusti Allah tentang umatnya. Ini pemimpin sejati. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa dalam Al-Quran? Hampir setiap surat di Al-Quran ada pribadi Kanjeng Nabi Muhammad. Setiap surat di Al-Quran yang 30 juz tersebut, yang ayatnya 6.600 lebih, setiap surat ada figur Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sehingga kita ini diperintah oleh Allah. Ingat Pak, Bu, ini perintah Allah. Kalau Anda melaksanakan, insya Allah selamat. Manusia ini, kalau dia hidup di dunia, berjalan di dunia, kalau dia tidak mempunyai idola, dia akan melenceng jalannya. Kalau dia tidak mendapatkan idola di dalam perjalanan hidupnya yang benar, hancur rumah tangganya, hancur anak-anaknya, hancur daripada segalanya, sehingga tidak ada rambu-rambu untuk dirinya, karena dia tidak punya panutan. Kalaupun dia mempunyai panutan yang jelas sekali, yang saat sekarang ini yang dipanuti adalah orang-orang kafir. Kok begitu, Beb? Dalam segi berpakaian saja banyak orang-orang Islam kebawa. Celana bagus dirobek-robek, kayak Jelmi Edan, bagusnya celananya bagus dirobek-robek. Lalu pakai tato, rambutnya macam-macam dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Dia mempunyai idola. Jangan salah. Rambutnya 3 warna, hijau, kuning, merah. Kenapa? Jangan kita menyalahkan, salahkan orang tuanya, nggak bisa didik anaknya. Lalu apa? Pemuda-pemudi kita tertambat hatinya kepada hal-hal yang mungkar. Kenapa? Dia ini mempunyai idola. Idolanya penyanyi, idolanya bintang film dan lain-lain sebagainya. Lalu kita umat Islam yang katanya mayoritas di dunia dirongrong oleh dengan apa? Acara-acara televisi. Sekarang televisi ini hampir tidak ada sensornya. Lalu apa? Anak-anak kita dicekokin daripada tentang watching apa dia? Tentang melihat televisi, sehingga terbawa kehidupannya dia dengan orang-orang yang dia sukai. Mari Anda umat Nabi Muhammad, kita ini semuanya sudah disiapkan sama Allah surga.
harus yakin. Kita ini harus yakin bahwa umat Muhammad alaihissalatu wassalam sudah disiapkan oleh Allah bila kita pulang ke haribaannya surga. Amin itu memang 4 huruf, Bu. Amin. Selesai. Di sini amilus solehat, berbuat untuk agama. Berbuat untuk agama. Orang di pasar, di mall, di mana-mana, atau tukang ojek atau siapapun kok ditanya, "Mang, agamana naon?" Ditunjukin KTP-nya Islam. Tapi ini orang nggak pernah sholat. Ini kejadian di mana-mana. Lalu gadis-gadis yang saya lihat ke Jakarta, riung-riungan ke tempat karaoke, ke tempat nightclub dan lain-lain sebagainya, semuanya Islam. Tapi apa? Nol besar. Ini yang ditakutkan. Kita ke penjara, 90% lebih penghuni penjara adalah orang-orang Islam yang berKTP Islam. Kenapa dia di penjara? Ngerampok. Kenapa dia di penjara? Memperkosa. Kenapa dia di penjara? Membunuh dan lain-lain sebagainya. Jadi sekarang ini label, hanya namanya saja Islam, tapi sholatnya Masya Allah, apalagi puasa. Mari kita merubah. Allah nggak bisa merubah kita. Ingat, Allah nggak bisa merubah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan bisa merubah satu kaum kecuali kaum itu merubah, baru dapat daripada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada idola. Allah ngajarin kita. Ini cukup kuat karena Allah yang berfirman. Kalau Anda semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu dan lain-lain sebagainya, kalau memegang ini, selamat di dunia, selamat di kubur, selamat besok di yaumil qiyamah. Apa itu? Ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya yang maha suci, sudah ada, kata Allah, sudah ada di tengah kalian, yaitu kekasihku Muhammad. Jadikanlah Sayyidina Muhammad idola, panutan buat kita, supaya Anda di dunia selamat, supaya Anda besok di kubur selamat. Anda sendirian di kubur, bisa ratus di kubur. Kalau Anda tidak memegang ini panutan, akan penuh penyesalan. Kalau sudah masuk kubur, selesai sudah. Nggak ada orang kubur bisa hidup lagi, nggak ada. Mumpung kita masih sehat afiat, jadikanlah Kanjeng Nabi idola di dalam perjalanan hidup kita. Untuk mengikuti 100% nggak ada, bohong. 50% nggak mungkin. 25% bisa dihitung dengan jari zaman sekarang. 20 ke bawah sudah jadi wali besar, jadi ulama besar. Kalau mengikuti Kanjeng Nabi, tahu Kanjeng Nabi kadang-kadang buat makan nggak ada. Rasulullah habis sholat subuh dengan para jamaah, turun ke rumahnya, dia tanya sama istrinya Siti Aisyah, "Ya Humaira, apakah ada makanan?" Siti Aisyah, "Ente ayah Kanjeng Nabi." "Nggak ada." Apa kata Nabi? "Ana shaim al-yawm." Hari ini aku puasa. Shhh, jangan sampai tetangga tahu. Penderitaannya ini nggak bisa siapapun seperti Kanjeng Nabi. Akhlaknya dan lain-lain sebagainya. Tahukah kita semua mengetahui Allah itu pencipta. Allah itu yang menciptakan kita. Allah yang memberi nasib-nasib, takdirnya Allah. Tetapi
kalau kita senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh agama, insya Allah selamat. Lalu bagaimana kita bisa melaksanakan daripada tatanan-tatanan syariatillah, syariat agamanya Allah? Bagaimana? Kita mempunyai idola. Ini idola yang mengembangkan seluruh organ tubuh kita sampai kita berpikir tiada jalan lain tiba lin nabiyil Mustafa Muhammad Allahumma salli wa sallam. Untuk kita seperti Nabi, nggak mungkin. Para nabi-nabi waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, salat di mana? Di Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, ulah tundu Bu. Ngantuk. La ilaha illallah. Lemes saya Bu. Ma'asirul ikhwan wal ikhwat rahimakumullah. Kita jadikan diri Kanjeng Nabi iman kita, imam di dalam segala hal. Untuk 100% mustahil. Nah, saya bawa ini untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jangan Anda merasa, Beb, saya ini bukan ustazah, saya ini bukan ustadz, saya ini bukan orang kaya, saya ini bukan pejabat pemerintah yang dicukupi oleh pemerintah, saya ini bukan pedagang yang sukses, saya ini tukang ojek. Bagaimana saya mempunyai daripada hubungan ke Kanjeng Nabi Muhammad? Jangan. Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu diutus bukan untuk orang Arab. Perlu tahu, Nabi Muhammad diutus bukan untuk orang Arab saja. Kalau nabi yang lain, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Isa, semua mereka umatnya sekelompok itu saja. Tapi Nabi Muhammad tidak, seluruh dunia.